bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan? Kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga. Ya, kalau di pembelajaran sebelumnya kita banyak berkutat tentang seni budaya dan keterampilan, maka untuk pembelajaran ketiga ini kita akan belajar pada bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Oke, selamat mengikuti pembelajaran yang ketiga. Baik, Pak Guru akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia. Bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia ya. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan ya, sangat perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, suasana yang sejahtera, damai dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai nilai bahwa beriman kepada Tuhan yang Maha Esa itu sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Karena semua agama menganjurkan ya, memerintahkan bahwa kita harus mengimani Tuhannya. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kemudian pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai bahwa setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila ketiga. Siapa yang tahu bunyi sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Apakah makna yang terkandung dalamnya? Ya, makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Ya, kita tahu bahwa di negara kita ini ya beragam suku, adat dan budaya, maka keanekaragaman tersebut harus kita persatukan dalam kerangka
Persatuan Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan sila keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya ya bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ya, yang terakhir, sila kelima, apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bahwa kita semua harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ya, baik, berikut ini Pak Guru akan memperlihatkan peta kondisi astronomis Indonesia. Kalau di buku peta kondisi geografis negara Indonesia ya. Nah, itu ada kesalahan cetak dalam buku. Pak Guru ini memperbaiki letak atau kondisi astronomis negara Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan kondisi astronomis atau letak astronomis itu berdasarkan garis lintang atau garis busur ya. Jadi globe ini atau bumi ini ya itu dibagi ke dalam beberapa garis. Kalau kamu lihat dalam peta ini ya ada kotak-kotak ya yang menggaris dan ada yang berada tepat di tengah peta Indonesia yang melintang ya dari kiri ke kanan, dari Sumatera sampai dengan Papua. Ya, letaknya di atas Sumatera, di atas Kalimantan, di atas Sulawesi bagian utara ya. Kemudian di kepulauan apa itu? Halmahera ya, dan sedikit di atas Papua. Nah, itu yang disebut dengan garis khatulistiwa atau garis 0 derajat yang membelah bumi menjadi dua ya, bagian utara dan bagian selatan, tepat berada di tengah. Namanya garis khatulistiwa. Nah, di atas garis khatulistiwa itu ada garis namanya garis lintang utara. Jadi garis lintang utara itu adalah garis yang melintang dari timur ke barat ya, dan berada di sebelah atas atau di sebelah utara garis khatulistiwa. Nah, berdasarkan garis ini maka Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara. Itu kan di sebelah pinggir itu ada tulisannya 5 derajat lintang utara. Kemudian ke provinsi Aceh ya, Nangro Aceh Darussalam itu agak naik sedikit, maka itu tepatnya adalah 6 derajat lintang utara. Nah, di bagian selatan ya, di bagian selatan kita Indonesia yang paling selatan itu adalah di Kepulauan Timur. Ya, di situ
kita ada, kalau di gambar itu ada 0 derajat lintang utara, maka itu salah cetak ya. Yang betul adalah lintang selatan. Nah, di situ Indonesia berada pada lintang selatan ya. Kemudian di sebelah kanan atau Papua ya, itu ada di atas itu ada 140 derajat bujur timur ya, bujur timur ya. Bujur timur. Kemudian di sebelah kiri itu ada di 95 derajat bujur timur. Nah, ini letak Indonesia secara astronomis. Adapun letak Indonesia berdasarkan kondisi geografis, lihat pada slide berikutnya. Nah, berikut ini Pak Guru tampilkan peta kondisi geografis negara Indonesia. Jadi kalau yang dimaksud dengan geografis itu adalah letak geografinya. Ya, Indonesia itu terletak di sebelah utara Indonesia ya, itu atau di atasnya itu pada tampilan gambar globe itu adalah apa? Benua Asia ya, benua Asia atau daratan Asia. Nah, kemudian di bawah Indonesia itu ada yang ya warna kelihatan agak lebih putih ya. Itu adalah benua Australia. Jadi Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia di sebelah selatan dan benua Asia di sebelah utara. Kemudian diapit juga oleh dua buah samudra. Apa itu samudra? Samudra itu adalah lautan yang luas. Nah, ada lautan yang luas itu Samudra Hindia atau Samudra Indonesia, itu juga dikenal dengan nama Samudra Indonesia di sebelah selatan ke barat ya. Kemudian di sebelah utara timur itu ada namanya Samudra Pasifik. Nah, jadi letak Indonesia secara geografis dapat disebutkan bahwa Indonesia terletak di antara dua buah benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, paham semuanya? Baik, demikianlah anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, materi untuk pembelajaran yang ketiga yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan teliti ya. Untuk tugas-tugas nanti akan Pak Guru sampaikan pada kesempatan yang lain. Jadi untuk kesempatan kali ini Pak Guru hanya sedikit menyampaikan materinya saja. Nanti tugas-tugasnya Pak Guru sampaikan lebih lanjut.